Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Ida Rasyida SPD, NIP 1987 tempat tanggal lahir Bandung 18 Mei 1967. Jabatan Arsiparis Ahli Muda, Unit Kerja SMK Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan apa itu arsip. Saya sadar dalam penyampaian saya ini banyak kekurangannya. Dari itu, saya mohon kepada Bapak Ibu, mohon bimbingannya, memohon arahannya, supaya saya menjadi seorang arsiparis yang handal sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan apa itu arsip. Yang pertama, arsip adalah rekaman kegiatan atas peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Ketiga, arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Keempat, arsip adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus. 5. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Keenam, arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi oleh dinas. Ketujuh, arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada dinas atau perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. 8. Pencipta arsip adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas, pokok, fungsi, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Pengertian arsiparis adalah PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
Kedudukan jabatan fungsional arsiparis. Jabatan fungsional arsiparis merupakan jabatan karir yang diduduki oleh PNS. Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional, arsiparis memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang kearsipan. Fungsi dan tugas arsiparis. Pertama, menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, Pemda, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi masyarakat. Kedua, menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Kewenangan arsiparis diantaranya menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi atau fisik arsip. Selanjutnya, menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan, pencipta arsip, atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip. Kategori dan jenjang jabatan. Jenjang jabatan fungsional arsip, kategori keahliannya ada 4. Yang pertama, arsiparis ahli pertama, naik menjadi arsiparis ahli muda, naik lagi menjadi arsiparis ahli muda, dan terakhir menjadi arsiparis ahli utama. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis. Hasil kerjanya diantaranya registrasi arsip, daftar verifikasi arsip aktif yang otentik. Yang ketiga, daftar arsip aktif. Keempat, daftar arsip inaktif. Kelima, daftar arsip dinamis yang dialih media. Keenam, daftar arsip dinamis yang akan diautentikasi. 7. Daftar arsip terjaga. Kedelapan, daftar salinan otentik arsip terjaga. 9. Daftar arsip vital. 10. Daftar arsip inaktif yang dipindahkan. 11. Persetujuan pertimbangan jadwal retensi arsip atau dokumen perusahaan. 12. Persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip atau dokumen perusahaan. 13. Daftar arsip yang dimusnahkan. 14. Daftar arsip statis yang akan diserahkan. Laporan pelayanan arsip dinamis. Dan terakhir, laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis.
Adapun orang tugasnya diantaranya: pertama, penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip. Yang kedua, verifikasi autentisitas arsip yang tercipta. Ketiga, pemberkasan arsip aktif. Keempat, penataan dan penyimpanan arsip inaktif. Kelima, identifikasi dan alih media arsip dinamis. Keenam, identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan diautentifikasi. Ketujuh, identifikasi dan pengolahan arsip terjaga. Kedelapan, identifikasi, verifikasi, dan penyusunan daftar salinan otentik arsip terjaga. Kesembilan, identifikasi dan pengolahan arsip vital. 10. Identifikasi, penilaian, dan verifikasi dalam rangka pemindahan arsip inaktif. Ke-11, identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan atau pertimbangan jadwal retensi arsip. Ke-12, identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip. Ke-13, identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan. Ke-14, identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis. Ke-15, evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis. Dan yang terakhir, yang ke-16, pelayanan penggunaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip statis. Hasil kerjanya: 1. Laporan verifikasi arsip statis yang akan diserahkan. Kedua, daftar pencarian arsip atau DPA. Ketiga, pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas perlindungan dan penyelamatan arsip statis. Keempat, daftar arsip statis. Kelima, sarana bantu penemuan kembali arsip statis atau daftar arsip inventaris arsip, kode arsip baik tematik maupun hasanah. Keenam, daftar arsip sejarah lisan. Ketujuh, daftar arsip statis yang dipreservasi. Kedelapan, daftar arsip statis yang akan direproduksi atau alih media. Ke-9, daftar arsip statis yang diautentikasi. Ke-10, naskah sumber arsip. Ke-11, laporan pemeran kearsipan. 12, laporan pelayanan arsip statis. Dan yang terakhir, ke-13, laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis. Adapun uraian tugasnya, yang pertama adalah melakukan verifikasi arsip statis yang diserahkan. Yang kedua, melakukan identifikasi dan analisa arsip dalam rangka penyusunan daftar pencarian arsip atau disingkat dengan DPA. Ketiga, melakukan identifikasi dan analisis dalam rangka menyusun pertimbangan pemberian penghargaan atau imbalan atas perlindungan dan penyelamatan arsip statis. Yang keempat, melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis. Yang kelima, melakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Yang keenam, melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan. Yang ketujuh,
melakukan identifikasi, verifikasi, dan preservasi arsip statis. Yang kedelapan, melakukan identifikasi dan penilaian arsip yang akan diproduksi atau dialihkan ke alih media. Kesembilan, melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan diautentikasi. 10. Melakukan identifikasi dan penilaian penertiban naskah sumber arsip. Ke-11, melakukan pemeran arsip tekstual dan virtual. Ke-12, melakukan pelayanan arsip statis dan melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis. Pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi. Hasil kerjanya diantaranya yang pertama, daftar informasi arsip aktif. Yang kedua, daftar informasi arsip inaktif. Yang ketiga, daftar informasi arsip vital. Yang keempat, daftar informasi arsip terjaga. Yang kelima, daftar informasi arsip statis. Dan yang keenam, daftar informasi kearsipan. Adapun uraian tugasnya diantaranya pertama, mengolah dan menyajikan arsip aktif menjadi informasi. Yang kedua, mengolah dan menyajikan arsip inaktif menjadi informasi. Yang ketiga, mengolah dan menyajikan arsip vital menjadi informasi. Yang keempat, mengolah dan menyajikan arsip terjaga menjadi informasi. Yang kelima, mengolah dan menyajikan arsip statis menjadi informasi. Dan yang terakhir, yang keenam, mengolah dan menyajikan informasi kearsipan untuk JIKM. Itu saja penjelasan tentang arsip yang saya tahu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon bimbingannya, mohon arahannya untuk saya menjadi seorang arsiparis adlinda yang handal sesuai dengan yang dihadapkan. Kepada Bapak Ibu Disposita, saya mohon bimbingannya dan arahannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.